Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, terimalah kembali persembahan sebuah tari yang berasal dari Surakarta. Cantik yang berarti sekelompok dan ayu yang berarti cantik. Kita sambut tari Cantik Ayu yang akan dibawakan oleh anak-anak kelas 1A.
Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalanlah. Perkenalkan, nama saya Kion Al-Ghazali sebagai seorang santri. Perkenalkan, nama saya Jonathan Revi Nur Farid sebagai tukang cilok. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saik Alfian sebagai seorang dokter. Sekarang kita berada dalam segmen berpacu dalam Puisi berantai. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama tepuk pramuka. Loh, kok tepuk pramuka? Baca basmalah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Simaklah lembaran-lembaran kisahku, seorang santri madrasah yang baik. Duhai para pencari ilmu, tiada rugi kalian mendengarkan aku. Insya Allah kalian yang mendengarkanku pasti kalian Tidak benar, sungguh tidak benar. Kalau cilok itu bentuknya kotak, cilok itu bentuknya bulat. Mana ada cilok segitiga, kotak, ataupun kerucut. Kalaupun ada, pasti itu namanya cilok benjol. Setiap malam saya terbiasa membuat cilok karena pekerjaan saya adalah seorang dokter. Jika tidak ada ilmu kedokteran, pasien-pasien yang akan diobati malah tambah sakit karena salah obat. Kalian tahu, dokter adalah orang yang berjasa di masyarakat karena dokter tugasnya mengobati. Santri yang galau di pesantren atau di madrasah termasuk madrasah Al-Asy'ari ini, mereka galau bukan karena cinta, akan tetapi galau karena hafalannya tidak lancar. Adapun cara menghilangkan galau tersebut adalah dengan membuat adonan cilok. Galau hari pertama dilakukan untuk membuat cilok. Ingat, cilok itu bulat, bukan cilok benjol. Adonan cilok perlu memakai resep-resep cilok yang istimewa. Ada garam, masako, daging, tepung terigu, dan jangan lupa Panadol, paracetamol, komik, dan obat-obatan warung lainnya. Bukan obat-obatan yang ada di apotek ataupun di rumah sakit. Jika ada, pastikan membelinya tidak memakai BPJS, melainkan bayar dengan Rp2.000 saja. Obat sangat penting dalam ilmu kedokteran, karena obat itu adalah sate, sambal tempe. Itulah menu di pesantren kami. Menu makan setiap pagi dan sore. Ada juga kangkung, pindang atau sambal terong. Ada juga sungguh nikmat bagi kami. Setiap hari kami mengantri untuk ambil makan di dapur. Setelah santri selesai sarapan, maka santri harus dagang cilok, keliling di sekitar komplek dan pertokoan. Kadang berjajar dengan tukang dagang lainnya, tukang batagor, tukang siomay, penjual es buah, dan tidak ketinggalan seorang dokter. Memeriksa pasien harus dengan baik dan benar. Menyiapkan alat-alat untuk memeriksa pasien. Ada suntikan, alat tensi, dan sebagainya. Tanyakan pada pasien tentang keluhan yang dideritanya. Akan tetapi sebelum diperiksa, pasien harus setoran hafalan Al-Quran, merupakan agenda wajib para santri. Setiap santri harus menghafal Al-Quran pada gurunya. Kalau tidak, maka akan dapat takziran. Makanya jangan malas-malasan ketika dagang cilok. Kunamai ciloknya dengan cilok benjol, supaya ciloknya terkenal dan mempunyai ciri khas tersendiri, mengalahkan cilok terkenal di seantero Kuniran Raya. Saya akan berusaha supaya cilok saya menjadi dokter profesional. Mulai memeriksa pasien yang sangat kesakitan, badan menggigil kepanasan setiap saat, matanya tampak terlihat merah sesaat,
Mukanya sangat pucat dan tidak bersemangat. Dokter pun heran. Pasien dibawa ke tempat pemeriksaan serius yang bernama Musola Al-Asy'ari adalah tempat mengaji para santri. Mulai pagi, sore hingga malam, santri wajib mengaji dan juga berkewajiban untuk melayani pelanggan cilok benjol dengan sebaik-baiknya, karena pelayanan adalah salah satu nilai jual pada konsumen. Mulai dengan memasukkan cilok benjol dalam plastik, dikasih kecap dan sambal sesuai selera penggemar cilok benjol. Tempat yang biasanya ramai pembeli adalah di UGD. Pasien dibawa ke unit gawat darurat. Penyakitnya tergolong kritis. Nafasnya kembang-kempis. Keluarga sangat cemas. Jantung berdebar-debar, dak-dikduk. Makan tidak enak, tidur tidak enak, semua serba tidak enak. Karena keluarganya harus menanggung beban. lancar 30 juz. Harus sungguh-sungguh dalam belajar untuk menggapai semua cita-cita. Berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Santri juga harus berguna bagi tukang cilok benjol. Meraih kesuksesan sebagai tukang cilok terkenal seantero Kuniran Raya. Dijadikan makanan khas Kuniran Raya yang terkenal sampai ujung dunia. Kemudian tukang cilok benjol tersebut terkena penyakit tipes. Pasien suka makan adonan cilok mentah. Makan sendiri dalam keadaan muntah. Hingga akhirnya terserang penyakit tipes. Akan tetapi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasien tersebut sembuh dan hilang nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan sambutan yang ketiga dari siswa yang ditinggalkan, yang akan disampaikan oleh Kakak Uin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Hasyim Mabrur, yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Murid, yang saya hormati para undangan serta kakak-kakak dan teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah, rahmat, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan dan kenaikan kelas siswa-siswi yang diselenggarakan di madrasah kita tercinta ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Kakak-kakakku sekalian yang kami sayangi, selanjutnya pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk mewakili siswa-siswi kelas 1 sampai 5 MI Al-Asy'ari untuk mengucapkan kata-kata perpisahan.
kesan maupun pesan berkenaan dengan berakhirnya kegiatan studi kakak-kakak siswa-siswi kelas 6 MI Al-Asy'ari ini. Kakak-kakakku yang tercinta, bertahun-tahun sudah kita bersama menuntut ilmu di sekolah ini. Banyak suka dan duka yang kita lewati bersama. Dan kini tiba saatnya kakak-kakak harus meninggalkan kami untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berat hati kami untuk menerima kenyataan ini, untuk berpisah dengan kakak-kakak tercinta. Seperti ungkapan lama yang sering diutarakan, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Namun, kita semua harus menyadari bahwa semua ini harus terjadi demi cita-cita dan masa depan kita semua. Tapi, adik minta, janganlah kakak lupakan kami, karena begitu banyak kenangan yang kita lewati selama ini. Segala apa yang kita lalui bersama merupakan kenangan terindah yang takkan terlupakan. Kenangan di saat kita bersama, sedih maupun bahagia. Kami juga menyadari bahwa selama kebersamaan kita di sekolah ini, mungkin banyak kesalahan yang kami perbuat terhadap kakak-kakak sekalian. Dengan setulus hati, kami meminta maaf atas segala kesalahan kami. Kakak-kakakku yang kami banggakan, kalian adalah alumni-alumni yang baik lagi sopan. Kalian adalah alumni-alumni yang cerdas dalam ilmu dan terdepan dalam akhlakul karimah. Perlihatkanlah itu kepada orang-orang di luar sana. Jagalah nama baik sekolah kita dimanapun kakak memijakkan kaki. Dan ketika kakak sudah berhasil di masa depan, maka janganlah lupakan kami. Jangan lupakan guru-guru kita, dan jangan lupakan sekolah kita tercinta ini. Kakak-kakakku yang tercinta, hanya doa yang dapat adik panjatkan. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi dan meridhoi kita semua dengan diberikannya kesehatan dan keselamatan, serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat meraih cita-cita yang kita inginkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat jalan kakak-kakakku tercinta. Selamat berpisah dan bersua kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kita sambut persembahan tarian Hasbi Robbi dari anak-anak kelas 3A. Halo? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikr aman hai, zikr hai fatah, zikr shifa hai, zikr hai dawa. Najat milti hai usko yaqinan, najat milti hai usko yaqinan. Kare jo qalb se zikrullah, zikr se बढ़ के नहीं है अमल कोई है फरमान रसूलुल्लाह.
persembahan drama dengan judul Preman Insaf yang akan ditampilkan oleh anak-anak kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan pada suatu perkampungan di suatu daerah terdapat sebuah pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren tersebut terdapat ratusan santri yang sangat bersemangat, ulet serta disiplin dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Suasananya pun tenang, tenteram, dan damai. Namun ketenangan tersebut sedikit terusik karena adanya gangguan dari preman-preman kampung yang selalu mengganggu para santri. Di pagi yang cerah, para santri sedang berkumpul setelah melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Seperti biasa, mereka bercakap-cakap sebelum memulai aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, Perkenalkan, nama Ane Umar. Ana Toib, Dan saya Ucup. kami semua adalah SMG Santri Maco gitu loh. Oh ya teman-teman, hari ini ada hafalan ya? Ya Cak, benar, hari ini ada hafalan. Aduh gimana nih, aku belum sempat menghafal. Sama, aku juga. Semalam aku cuma menghafal 5 menit terus ketiduran. Kalian ini bagaimana sih jadi santri kok malas-malasan? Bagaimana bisa menjadi kiai? Emangnya kamu sudah hafal? Belum. Aduh, capek deh. Dan sudah, daripada kita mengobrol tidak jelas seperti ini, lebih baik kita menghafal, oke? Oke, let's go bro. Santri-santri pun pergi menghafal. Para preman masuk dengan jalan sempoyongan, bukan karena mabuk minuman, melainkan mabuk naik bus di perjalanan. Dan mereka semua membawa botol minyak kayu putih. Nonton, kenalin, gue Mas Boy, ini komandan di sini. Hahaha. Nonton, gue Sam, lengkapnya Samiun. Kenalin, saya Mac, nama panjangnya Ajat Niko. Kami semua adalah PLN, Preman Lebay Nasional. Bos, kenapa? Emangnya mabuk? Ya nih bos, mabuk naik bus Amita. Kirain mabuk apaan? Pantesan bawa botol minyak kayu putih. Datanglah para santri, yaitu Umar, Toyib, dan Ucup. Waalaikumsalam. Mau kemana emangnya? Mau ke podokan. Baca apa Kang? Ini kan tempat umum, akan tidak boleh gitu. Permisi Kang, kami buru-buru. Mau cabut aja, selain duit kalian cepat, kalau enggak biar bangsa. Para santri berbisik-bisik. Gimana ini? Kita tidak bisa lewat atau kita tidak bisa saja? Ya sudah, gak ada pilihan lain. Perkelahian pun terjadi antara preman dengan santri. Namun preman kalah dan akhirnya santri pun pulang karena takut dicari oleh guru mereka. Rasain tuh, ini semua karena ulah kalian. Ya sudah, jangan dilanjutkan lagi. Kasihan mereka, lebih baik kita pulang daripada kita ketahuan guru, repot urusannya. Baiklah, ayo kita pulang. Santri pun meninggalkan preman yang sudah babak belur dan kesakitan. Namun di awal kekalahannya, para preman mempunyai rencana yang lebih jahat. Mereka mendatangi seorang dukun karena ingin mendapat kekuatan
untuk mengalahkan para santri. Bos, bagaimana ini bos? Kita kalah. Kita pergi ke dukun saja, Bos. Ya sudah, ayo. Kemudian itu masuklah Mbah Dukun dengan pakaian serba hitam dan nyentrik, penuh dengan aksesoris aneh di sekujur tubuhnya. Dan datanglah para preman sebagai pasiennya. Arang baca mantra mulut komat kamit. Bos, itu bos yang namanya Mbah Juminten, dia dukun sakti bos. Iya bos, kita pasti jadi kuat setelah diberi mantra olehnya. Kita pasti bisa menangkan santri-santri itu. Kalian adalah para preman yang baru saja dikalahkan oleh santri-santri itu kan? Hahaha. Maksud kalian kemari pasti mau meminta ramuan agar bisa mengalahkan para santri itu ya kan? Benar bang. Tidak jadi masalah, saya bisa atasi. Pakai ini. Simbah memakaikan kalung berisi cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain sebagai jimat supaya kuat. Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang temui para santri itu, dijamin kalian pasti akan menang. Iya. Kemudian masuklah Bunyai dan memanggil Bumah Mudah. Bumah Mudah dipanggil karena Bunyai tahu kalau beberapa santri ada yang terlibat perkelahian dengan preman. Dan akhirnya Bumah Mudah pun memanggil para santri tersebut. Ketika Bunyai datang diiringi selawat badar. Tola'al badru alaina min syaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, saya di sini jadi penyanyi. Amin ya penonton. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumah Mudah, tolong panggilkan santri yang bernama Umar dan kawan-kawan ke sini. Muncullah 3 santri. Oh, jadi kalian yang kemarin terlibat perkelahian dengan para preman. Iya, Bunyai. Mengapa kalian lakukan itu? Kemarin kami hampir dipalak preman-preman itu Bunyai. Preman-preman itu ternyata untuk mengajak kami, terpaksa kami lawan untuk menjaga diri. Oh, jadi begitu ceritanya. Seharusnya kalian lebih bisa untuk menjaga emosi. Selesaikan secara baik-baik kan itu lebih enak. Ya Bunyai. Ya, Bunyai. Ketika Bunyai sedang memberi pengarahan, datanglah para preman dengan jimat dari pemberian Mbah Dukun ke dalam pesantren dan bertemu dengan para santri dan Bunyai. Hei kamu, sekarang aku datang kemari untuk membalas dendamku yang kemarin telah kalian permalukan. Ada apa ini? Siapa kalian? Bau apa ini? Bunyai, para santri, dan Bumah Mudah merasa terganggu dengan bau bawang jimat yang dipakai preman. Bunyai, mereka preman yang berkelahi dengan kami.
Benar. Kenapa? Kalian takut ya? Ini jimat kekuatan kami. Astagfirullahaladzim, zaman sudah modern seperti ini, kalian masih percaya dengan jimat seperti itu? Kami bukan takut, tapi kami terganggu oleh bau-bau yang kalian pakai. Iya, itu juga. Jadi kalian tidak takut? Hei, kenapa kami harus takut? Itu kan cuma bumbu dapur. Berarti kita sama dukun kecuman itu. Apa? Dukun? Astagfirullahaladzim, kalian pergi ke dukun. Kalian tahu tidak, pergi ke dukun mempercayainya sama saja kalian musyrik dan menyekutukan Allah SWT. Kita hanya pantas meminta dan beriman kepada Allah SWT, bukan pada dukun. Kalian beragama Islam? Ya Bu Nyai, kami Islam. Kalau kalian mengaku Islam, seharusnya kalian belajar mempelajari hukum-hukum Islam dan mengamalkannya. Maafkan kami Bu Nyai. Jangan minta maaf kepada saya, minta ampunlah kepada Allah SWT. Preman beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diiringi lagu istighfar. Astagfirullah. Tentu boleh, asalkan kalian berniat merubah diri kalian menjadi yang lebih baik. Saya izinkan. Baik Bu Yai, kami akan mentaati peraturan yang ada di sini. Subhanallah, mungkin ini sebuah hidayah untuk kalian. Ya mungkin begitu Bu Yai. Walaupun kita preman, tapi kadang-kadang kita bersedekah ke pengemis jalanan yang masih teman kami. Maka dari itu, jika kalian ingin mengharapkan hidayah, perbanyaklah sedekah. Karena di luar sana masih ada orang yang mengharapkan hidayah. Tapi aliran soal sedekah mereka masih ragu dan sungkan. Bahkan soal zakat yang sudah menjadi kewajiban pun mereka abaikan. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak tergolong orang-orang seperti itu ya. Ya Bu Yai. Akhirnya para preman insaf dan belajar ilmu agama di pondok pesantren itu hingga menjadi santri yang solih dan berilmu. Sekian drama dari kelas 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir dari perwakilan wali murid yang akan disampaikan oleh Ibu Surini. Kepada Ibu Surini kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hasim Mabrur yang kula takzimaken, yang kula hormati Bapak Ibu Komite Sekolah MI Al-Azhari, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MI Al-Azhari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru MI Al-Azhari beserta staf, yang saya hormati Bapak Ibu rekan wali murid dan anak-anakku kelas 6 yang saya sayangi dan yang selalu saya bangga-banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmat-Nya lah
kita bisa berkumpul bersama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak, Ibu, wali murid semuanya beserta Bapak Kepala Sekolah dan staf guru, suatu kehormatan bagi saya karena pada hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru beserta rekan-rekan wali murid untuk mewakili rekan-rekan wali murid kelas 6 memberikan sambutan dalam acara akhirus sana pada hari ini. Kami sebagai wali murid kelas 6 hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Guru karena selama ini telah membimbing anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang berilmu dan berkepribadian yang lebih baik. Lihatlah pada hari ini anak-anak kami begitu bahagia dan senang karena selama 6 tahun telah dibimbing dan dididik oleh Bapak Ibu Guru dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Pada kesempatan ini, saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena selama ini telah membimbing dan mendidik anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang berilmu dan berbudi pekerti luhur. Dalam kesempatan ini, saya juga berpesan kepada anak-anakku semua bahwa kelulusan tahun ini bukanlah akhir dari proses belajar kalian, melainkan ini adalah modal awal kalian untuk melanjutkan ke SMP maupun ke MTS dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang telah diberikan kepada Bapak Ibu waktu di MI Al-Azhari ini. Pada hari ini kami datang kembali kepada Bapak Ibu Guru untuk mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena selama ini telah membimbing dan mendidik anak-anak kami dengan baik. Dan kami juga rekan-rekan wali murid kelas 6 mengucapkan dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru apabila anak-anak kami selama ini telah bertutur kata maupun bertingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Dan kami juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak Ibu Guru MI Al-Azhari beserta keluarga selalu diberikan rahmat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri sambutan saya pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Persembahan berikutnya kisah sambut puisi dan tari guruku tersayang dari anak-anak kelas 2B. Puisi yang berjudul kepada guruku. Kalau kau tak ada, Tentu aku bukanlah apa-apa. kau adalah tiang yang terus menyala, mengobarkan harapan dan cita-cita. Kalau kau tak ada, kalau kau tak mengajar, tentu aku tak dapat belajar. Kau adalah buku yang selalu terbuka, memberikan hikmah dan makna. Kalau kau
anak cendekia. Kalau kau tak ada, Entah jadi apakah aku ini. kau adalah langit, kau adalah bumi. Setia mengerti demi masa depan bangsa.